PSSI telah merekrut 3 pelatih asal Belanda untuk menjadi asisten Patrick Kluivert, namun masih belum ada nama pelatih lokal yang bergabung di timnas. Lalu siapa sosok pelatih lokal yang cocok untuk mendampingi Patrick Kluivert? Untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan pengamat sepak bola Haris Pardede. Selamat malam, Bung Harpa, apa kabar? Selamat malam, kabar baik juga Mbak Ayu. Oke, Bung Harpa, seperti informasi yang sebelumnya ya, PSSI ini baru saja menunjuk Gerald Vandenberg sebagai asisten pelatih ketiga mendampingi Kluivert. Menurut Anda bagaimana dengan sosok ini? Ya, kalau ditanya bagaimana, ini kan berarti ke depan ya, tentu kita tidak bisa menilai saat ini. Semuanya masih apapun bisa terjadi, tapi kita melihat track record dari Gerald Vandenberg ini. Tadi sudah ada dari teman-teman produksi memberikan bridging. Vandenberg ini memang salah satu pelaku utama dari tonggak sejarah keberhasilan Belanda di tahun 88. Jadi setelah beberapa kali Belanda mencoba untuk menjadi yang terbaik, baik di Eropa maupun di dunia, 74 mereka gagal, 78 mereka gagal, dan akhirnya 88 berhasil dengan salah satunya adalah Vandenberg itu. Dan di tahun yang sama juga dia bersama dengan PSV, bersama dengan Ronald Koeman dan juga Van Breukelen itu berhasil meraih trofi Liga Champions, dulu namanya Piala Champions bersama PSV Eindhoven. Jadi memang dia adalah bagian penting dari sejarah sepak bola Belanda. Dan yang kedua yang paling penting, nah itu kan kalau tadi kalau kita lihat exposure-nya ya. Tapi kalau kita lihat dari speknya dia, ini memang saya pikir ada korelasinya di mana sebelumnya dia pernah menjabat sebagai direktur teknik untuk tim nasional Ajax. Ya, jadi memang tentu pengalaman dia yang begitu banyak baik sebagai pemain dan pelatih tentunya diharapkan bisa nanti membantu khususnya untuk tim nasional U23, karena dari informasi yang saya dengar dia akan memegang nanti untuk yang kelas U23. Oke, Bung Harpa, ini menarik, sudah ada 3 asisten pelatih dari Belanda yang direkrut, tapi yang lokal sampai hari ini belum ada ya. Kalau menurut Anda sendiri, apa sih yang menjadi kriteria utama bagi pelatih lokal untuk bisa menjadi asisten pelatih dari Kluivert? Ya, ini memang sudah lama digaungkan ya untuk mencari juga sosok jembatan, sosok yang menjadi sandaran bagi para pemain yang katakanlah bermain di Liga 1 atau pemain lokal seperti Witan, Rizky Ridho, Egy dan lain-lain. Dan terakhir kalau kita baca di mana-mana memang sudah dirilis pernyataan dari federasi, mereka katanya sudah menyaring dari 10 nama ya, dan nanti akan mengkerucut dan akan 2 dipilih. Nah, tadi menjawab pertanyaan dari Mbak Ayu, kriteria seperti apa? Yang pertama kita harus bicara dulu regulasi. Jadi ini yang harus dipahami oleh semua fans sepak bola. Harus ada lisensi. Ya, jadi pelatih itu tidak bisa melatih tanpa ada lisensi. Ini yang perlu dipahami dulu. Nah, yang kedua, baru kalau kita lihat tentunya speknya harus punya pengalaman juga, bukan hanya di tataran sepak bola profesional, dan kalau bisa punya caps di tim nasional. Nah, kalau saya boleh sedikit melihat dari beberapa kandidat yang ada di Indonesia saat ini, saya melihat nama-nama yang mungkin akan muncul ke permukaan, diantaranya Coach Novarianto. Coach Novarianto bagaimana juga adalah incumbent, jadi dia punya kelebihan tahu situasi dan kondisi saat ini tim nasional ya. Jadi bisa menjadi jembatan juga antara era ST dan juga era Patrick Kluivert. Dan saat ini pun beliau adalah pelatih U17, itu yang pertama. Lisensinya dia kalau nggak salah AAFC, jadi udah memenuhi syarat. Yang kedua yang mungkin juga menjadi calon adalah Bima Sakti. Ya, Bima Sakti juga sama punya lisensi AAFC, tapi memang beliau tidak sementereng Coach Nova ya. Yang ketiga Kurniawan Dwi Yulianto. Nah, ini yang menarik nih, karena dari regulasi dia sudah memenuhi syarat, bahkan dia APRO setahu saya. Kemudian dia juga mantan pemain tim nasional dengan 59 caps, dan siapa yang tidak kenal dia, dan dia adalah seorang striker. Bisa jadi dia akan membantu juga atau merangkap sebagai pelatih striker. Dan yang terakhir tentunya pengalaman dia di Eropa. Ya, dia saat ini kalau saya tidak salah terakhir itu adalah asistennya Cesc Fabregas di Como. Dan yang menarik, ini sedikit hints ya. Kalau mungkin teman-teman Gen Z atau milenial sekarang itu kan cepat membuka AI atau ChatGPT, coba cek deh. Sekarang di transfer market itu dia sudah tanpa klub gitu. Jadi bukan tidak mungkin sebenarnya udah ada operasi clandestine di bawah tanah yang sebenarnya sudah melobi dia untuk katakanlah disodorkan ya. Karena nanti katanya yang milih Patrick Kluivert ya, tapi kemungkinan besar Kurniawan ini salah satu calon kuat menurut saya. Oke, ini menarik juga Bung, karena
analisis Anda sebenarnya sama dengan analisis dari Aji Santoso begitu ya. Di sini ada nama Kurniawan Dwi Yulianto, kemudian ada nama Bima Sakti, ada juga Nova Arianto. Tapi dari 3 nama ini kalau dikerucutkan begitu Bung, kira-kira menurut Anda siapa yang paling cocok dari 3 nama ini? Ya, yang pertama tentunya semua ini kan spek dikasih dari federasi. Kemudian nanti feel yang berbicara. Karena bagaimanapun juga ada unsur subjektivitas dari sang user, dalam hal ini Patrick Kluivert, untuk nanti dia mengaudisi lah, katakanlah demikian, untuk memilih siapa-siapa yang nanti akan dipilih 2 pemain tersebut ya. Pasti ada ketika mungkin nanti ketemu, atau saya nggak tahu apakah sudah diputuskan, tapi ketika prosesnya pasti dia akan memainkan perasaan juga, nyambung atau enggak, obrolannya dan sebagainya. Nah, menjawab pertanyaan tadi Bayu, saya pikir 2 nama yang patut dikedepankan masuk di pole position adalah ya Coach Nova dan juga Kurniawan Dwi Yulianto. Itu yang seperti saya bilang tadi, Coach Nova itu adalah pelatih kontemporer di tim nasional dan punya pengetahuan yang mendalam soal ruang ganti. Jadi ini bisa akan menjadi jembatan para pemain lokal, pemain diaspora, dan juga nanti pelatih baru Patrick Kluivert. Dan juga Kurniawan dengan pengalaman di Eropa dan kebintangan dia. Ini mirip juga ketika Patrick Kluivert masuk ruang ganti. Para pemain diaspora itu memandang dia pasti luar biasa ya. Demikian juga pemain lokal yang dulu waktu kecil nonton Kurniawan, begitu Kurniawan masuk pasti mereka juga merasa, oh saya punya idola dan saya punya sandaran di ruang ganti. Jadi kalau saya Kurniawan dan juga Coach Nova aja kalau andalan saya sih. Kurniawan dan juga Coach Nova. Baik, tadi ada juga sempat menyebut 2 hal yang paling penting. Yang pertama adalah lisensi, yang kedua adalah pengalaman. Tapi apakah kemudian faktor komunikasi dan juga pemahaman taktik dan budaya pelatihan Eropa ini akan menjadi faktor penting juga nggak Bung dalam pemilihan asisten? Ya kan ini kan dipilih sebenarnya untuk menjadi menjadi sandaran bagi para pemain lokal kan, karena dengan datangnya rombongan lah, saya katakan demikian, gerbongnya Belanda dengan Patrick Kluivert, Danny Lanzat maupun juga Alex Pastoor, tentunya sedikit banyak secara psikis kita harus memperhatikan juga para pemain lokal ini supaya mereka tidak merasa left out. Jadi saya pikir ini menjadi alasan mengapa dipilih ada pelatih lokal juga gitu. Dan saya pikir ya, dengan sosok Kurniawan, mungkin Bima Sakti, mungkin Indrianto, mungkin nanti nggak tahu Yeyen Tumena atau Kakak Imran Nahumaruri yang sekarang ada di Maluku United kalau memang dilepas. Saya pikir semua orang respect kepada mereka lah dengan skala track recordnya. Jadi otomatis itu ya, kalau kita bicara komunikasi, dengan melihat sosok mereka saja masuk ruang ganti, para pemain lokal pasti akan respect. Demikian juga para pemain asing, para pemain diaspora. Karena bagaimanapun juga mereka kan nanya-nanya, sosok ini siapa sih? Oh, dia Kurniawan, dulu pernah main di Sampdoria di Lucerne Swiss misalnya, atau apapun itu. Tentu ini membuat ruang ganti lebih mudah untuk dihandle. Oke, tapi Bung Harfa yang juga menarik ini dari nama-nama yang tadi telah kita sebutkan terus-menerus ya, Kurniawan, Bima Sakti, Nova Arianto, kira-kira di luar ketiga nama tersebut, menurut Anda ada tidak sih nama lain yang patut dipertimbangkan yang siapa tahu akan menjadi surprise nanti untuk pengumumannya? Ya kalau saya lihat yang speknya cukup mumpuni ada Yeyen Tumena ya. Yeyen Tumena ini setahu saya juga pertama dia sebagai pemain adalah mantan back tim nasional Indonesia, jebolan dari Primavera. Setahu saya juga dia bisa beberapa bahasa, salah satunya bahkan bahasa Itali. Jadi ini nilai plus juga lah, walaupun nggak menjadi tolak ukur. Kemudian juga dia pernah punya pengalaman sebagai asistennya Simon McManamy kalau saya nggak salah. Jadi dia saya rasa salah satu kandidat, mungkin di luar 4 kandidat tadi, walaupun bukan tidak mungkin juga. Ada kandidat atau nama-nama yang mungkin tidak masuk dalam bursa, tapi kemudian disodorkan dan dipilih oleh Patrick Kluivert. Oke, Bung Harpa. Ketika sudah ada 3 asisten pelatih dari Belanda yang ditunjuk oleh PSSI, seberapa signifikan sih pelatih lokal ini? Apakah pengalaman pelatih lokal dengan kultur sepak bola Indonesia ini akan membuat Kluivert adaptasinya akan jauh lebih cepat? Sebenarnya kalau kita mau jujur ya, karena backbone tim nasional kita ini kan akan diisi nanti pemain diaspora. Dan bahkan bukan tidak mungkin 11-11-nya itu akan diisi pemain diaspora juga, karena kalau kita hitung sekarang ini pemain diaspora mungkin ada 15, 16 atau 17 ya, saya lupa, belum nanti masuk juga Jairo Didwal dan juga Ole Romney. Jadi sebenarnya ya itulah kenapa Patrick Kluivert dan kawan-kawan rombongan dari Belanda ini didatangkan ya, sebenarnya untuk mengakomodir katakanlah keadaan di ruang ganti yang sekarang sudah banyak diisi oleh pemain diaspora yang notabene adalah dari berdarah Belanda gitu. Tapi tetap ya, bagaimanapun juga pemain lokal kan ada di sana juga yang cukup signifikan. Ada Witan, ada Rizky Ridho, mungkin juga nanti Egy atau Arhan, kita nggak tahu. Jadi ini tetap dibutuhkan, dan
sebagus-bagusnya pun pelatih dari Belanda, pasti kan mereka juga butuh informasi ya soal Iya. pemain lokal, soal budaya dan lain-lain. Jadi saya pikir tetap dibutuhkan dan harus benar-benar dipilih yang tepat supaya tidak lagi kebalikannya. Kalau dulu katakanlah yang menjadi, kalau menurut informasi ya, ini kan juga masih simpang siur ya, katanya tidak terakomodir yang diaspora. Nah sekarang jangan sampai pemain lokal yang tidak terakomodir. Jadi pemilihan pelatih lokal itu sangat penting nanti untuk menjaga keharmonisan di ruang ganti. Oke, menjaga keharmonisan di ruang ganti menarik juga. Ini masalah ruang ganti juga, Bung Harpa. Kita lihat Ya. sekarang timnas baru saja merilis jersey yang baru. Kalau kita lihat di sosial media, ini pendapatnya sebenarnya cukup positif ya. Kalau menurut Anda bagaimana dengan jersey baru timnas yang baru dirilis ini? Ya sebenarnya kalau jersey itu dari zaman dulu kan selalu seperti itu ya. Biasanya ada unsur selera di sana. Jadi ada 280 juta rakyat Indonesia, mungkin kalau ditanya mungkin ada 287 juta versi ya. Oke. Tapi memang ada constraint yang tidak boleh dilanggar. Misalnya kalau kayak tim nasional Indonesia kan dari zaman dulu pasti selalu ada ciri khas warna merah. Kemudian ada warna putihnya dan biasanya dominasinya merah kalau kita bicara first kit atau jersey utama gitu. Tapi dan kadang-kadang itu kan berputar ya, nanti kalau udah lama nanti balik lagi ke era 90-an atau ke 2000-an awal gitu ya. Dan ini juga biasanya kalau kita bicara secara umum di seluruh dunia ini, coraknya itu kadang-kadang terpengaruh oleh logo dari si yang punya aparel gitu ya. Saya nggak usah sebut merek, biasanya kalau mereknya A, dia punya ciri khas tone-nya seperti apa, nah nanti dia akan masukkan tone itu. Jadi tapi yang paling penting adalah pemain itu harus nyaman, itu nomor satu. Ya, dia harus nyaman, katakanlah saya kurang paham ya, misalnya menyerap keringat atau apa, itu dulu. Ya, nanti baru kita bicara soal style, soal yang lain-lain, soal tone itu nomor dua. Jadi pemain dulu pastikan mereka nyaman dan tidak membuat mereka juga nanti ketika main di lapangan tidak terganggu dan bahkan membantu performa mereka, terutama ketika nanti kita menghadapi Australia dan Bahrain. Jadi respon Anda yang penting pemainnya nyaman, nanti masalah style belakangan ya bisa di-adjust lagi ya. Kita juga masih akan menunggu bagaimana nanti PSSI akan menunjuk kira-kira siapa asisten pelatih lokal yang akan mendampingi Patrick Kluivert. Kita akan sama-sama lihat bersama apakah ini memang pelatih yang benar-benar tepat. Terima kasih atas analisa Anda, ada pengamat sepak bola, Haris Pardede, Bung Harpa, selamat malam, sehat selalu. Selamat malam, sama-sama.